Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Tuak Ilahi serial cerita tasawuf. Pada kali ini Parmin menjumpai Bah Tuak lagi. Ingin menanyakan tentang ketuhanan pada diri manusia. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita tasawuf dari Tuak Ilahi. Sekarang waktunya serius ngaji rek. Seng gelem tapi. Gak gelem ya gak popo aku ora mekso wk. Di manakah sebenarnya Tuhan yang Maha Esa itu berada Bah? Tanya Parmin. Engkau itu seperti ikan yang bertanya di mana air, jawab Bah Tuak. Aneh paham maksud Abah Tuak makasih, jujur saja aneh sebenarnya ingin memperdalam hal-hal spiritual, tapi tatkala aneh hubungkan dengan logika jadinya mentok, apakah belajar supranatural atau spiritual tidak boleh pakai akal sehat atau logika? Lanjut Parmin. Bah Tuak menjawab, lalu setelah pertanyaan di mana Tuhan, akan muncul pertanyaan yang lain lagi yaitu siapa itu Tuhan? Dan kita ini siapa? Engkau tak akan bisa memahami Allah dan Allah itu tak akan bisa dipikirkan dengan logika pikiranmu. Aku tidak mengenal engkau, kecuali sampai sebatas pengetahuan yang engkau perintahkan. Makanya engkau harus mengenal dirimu dulu. Tuhan menempatkan diri antara manusia dengan kolbunya. Al-Quran Anfal ayat 24. Mudah-mudahan engkau bisa memahaminya. Itulah sebabnya dikatakan bila ingin berjumpa dengan Tuhan, hancur luluhkan dirimu sendiri, keakuanmu, egomu, tutup mata dan telingamu, tutup semua ilmu dan teorimu tentang zat, kosongkan hati dan pikiranmu dari segala sesuatu selain Allah, maka keakuan Tuhan, ruh Tuhan dalam dirimu akan muncul memperlihatkan jamalnya. Aku dan aku saling bertemu dan berdialog, demikianlah apa yang dilakukan Musa selama 40 hari dan 40 malam, sehingga Musa pun bisa menerima wahyu 10 perintah Tuhan. Demikian juga Nabi Muhammad, menurut para ulama, wahyu pertama turun setelah 40 hari dan 40 malam di Gua Hira. Jelas Bah Tuak. Jadi intinya aneh ini seperti ikan yang ada di kolam atau di laut yang mencari di mana air, atau seperti burung yang lagi terbang mencari di mana udara. Mohon pencerahannya lagi Bah Tuak, tanya Parmin lagi. Semua makhluk punya pertanyaan seperti itu, hanya berbagai macam jawaban dari pengetahuan logikanya yang terbatas, begitulah kenyataannya. Jadi kita sudah di dalam liputan Tuhan itu, coba bayangkan dari awal sekali. Ketika yang ada hanya Tuhan saja, dan belum ada makhluk apapun, juga belum ada alam apapun, alam dunia, barzah, alam gaib, sorga maupun neraka, pokoknya semua belum ada, waktu itu Tuhan tidak bernama. Hanya ada Tuhan, penggunaan kata Tuhan pun sebenarnya hanya untuk mempermudah pemahaman. Tuhan yang adanya ada dengan sendirinya, Allah sebagai namanya pun juga belum ada, siapa yang memanggil karena belum ada satupun makhluk. Lalu diciptakannya makhluk, dari mana bahannya? Yaitu dari dirinya sendiri, dari cahayanya sendiri. Cahayanya yang bukan seperti cahaya yang dalam pikiran kita. Jawab Bah Tuak. Parmin bertanya lagi, lalu di mana makhluk tersebut diletakkan atau ditempatkan? Bah Tuak menjelaskan, di dirinya juga, karena tempat itu sejatinya tidak pula ada, yang ada hanya dirinya itu, karena kalau ada tempat atau kosong selain dirinya saat itu adalah mustah. Dia maha besar meliputi segala sesuatu itulah makhluk, dan pada saat itu hanya dirinya sendirilah yang ada, Tuhan saja yang ada waktu itu. Semua makhluk diciptakan bahannya dari dirinya dan ditempatkan di dirinya juga. Kalau diuraikan bahannya adalah cahaya dari cahayanya sendiri yaitu Nur Muhammad. Cahayanya bernama Nur Ilahi dan cahaya Nur Ilahi ini bernama Nur Muhammad. Sebenarnya satu itu juga pemisahannya hanya untuk mempermudah akal memahaminya. Nur Muhammad merupakan zat dari semua makhluk apapun, berjasad maupun tidak, nyata maupun tak nyata, sumber dari semuanya, sumber dari alam apapun, arsy, alam dunia, barzah, akhirat, surga, neraka, malaikat, jin, iblis, manusia, tumbuhan, hewan, batu, kerikil, tanah, air, api, angin, pokoknya semuanya. Bersyukurlah engkau telah dijadikan manusia, bukan dijadikannya jadi kayu atau batu atau besi, karena sejatinya zat kita itu sama, namun perbedaannya hanyalah manusia adalah satu zat mutlak yang diberikan oleh Allah, yaitu Ruh Kudus yang dari Tuhan langsung yaitu Nur Ilahi. Nur Ilahi sebagai rahasia Tuhan hanya spesial untuk manusia yang menanggung rahasianya. Rahasia di sini maksudnya bukan rahasia-rahasiaan alias tidak boleh diucapkan atau dikasih tahu. Maksud rahasia adalah tak dapat diuraikan bentuknya, rasanya, seperti apanya, hakikat tak dapat dijelaskan dengan bahasa apapun. Kalaupun ada ya paling-paling sekedar mempermudah pemahaman akal saja, bukankah sudah dikatakan di Quran kalau hakikat al-insan itu tidak dapat disebut, alias zat itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata al-insan ayat 1.
Nur ilahi yang esa dengan Tuhan dan spesial buat manusia dibuktikan paling tidak oleh beberapa kisah, yaitu kisah Isra, Miraj. Hanya Nabi Muhammadlah yang bertemu Tuhan, Jibril saja selangkah lagi akan musnah. Dan penghulunya malaikat, bahkan iblis juga disuruh bersujud kepada Adam, disuruh bersujud hormat kepada rahasianya Nur ilahi. Jadi semua manusia mempunyai zat Nur ilahi ini, yang diberikan oleh Tuhan langsung. Perbedaannya ada yang sadar ada yang tidak, ada yang sudah tajalli menyaksikan ada yang belum. Tuhan bukanlah zat, yang zat itu Nur ilahi. Tuhan adalah Rabbul Zat. Zatnya zat, Nur ilahi ini zat bagi kita manusia. Jadi maksudnya zat dan nyawa itu apa? Tanya Parmin. Bah Tuak menjelaskan lagi, singkatnya yaitu jasad nyawanya adalah jiwa atau nyawa, dalam bahasa disebut naf. Nyawanya nyawa atau jiwa itulah Ruh Al-Quds alias Nur ilahi. Nyawa saja tidak dapat dilihat apalagi ruh yang nyawanya nyawa kecuali dilihatkan, apalagi diri pribadi Tuhan yang tidak ada menyerupainya. Nur ilahi ini banyak istilah namanya, disebut Ruh Kudus, Sirullah, Sifatullah, Zat, Rahasia, yang jelas dia Amr Rabbi alias urusan Tuhan dan bukan urusan malaikat maut. Parmin bertanya lagi, kembali lagi ke atas, yaitu pertanyaannya di manakah sebenarnya Tuhan? Sudah jelas di awal kejadian tidak ada tempat selain dirinya, kitalah yang berada dalam liputan Tuhan. Pertanyaanmu itu salah, harusnya di manakah kesadaran kita? Apakah tak sadar kita di dalam liputan Tuhan? Berasal dari dirinya dan mestinya juga kembali kepada dirinya. Yang kita makan adalah nurnya, kalau kita sakit dan minum sebagai obat adalah nurnya bukannya bodrex, lihat isinya jangan kulitnya. Lihatlah gambar di atas, dan lihatlah juga gambar di Fabe ini. Gambarnya warna-warni yang menipu pandangan mata, aslinya itu cuma tarian elektron di dalam kaca LCD yang penuh signal listrik, yang asal-usulnya adalah nur yang berasal muasal bahannya dari diri Tuhan juga, maka pandanglah yang banyak itu di dalam yang satu. Jelas Bah Tuak? Demikian tanya jawab Bah Tuak dengan Parmin. Semoga cerita ini bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Tertanda, Tuak Ilahi.